Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi nih di pengantar bisnis di pertemuan ke-9. Ke-11. Nah, di sini kita ngomongin tentang kewirausahaan dan UMKM. Nah, di sini bahan kajian yang pertama adalah perkembangan bisnis kecil dan menengah, kemudian kedua adalah administrasi sederhana di UMKM, kemudian ketiga wadah dan bentuk dari UMKM sendiri, dan kita bisa yang keempat nih melihat nih di UMKM dalam bisnis valley. Ini seringkali kita ngelihat nih bisnis valley ini ada di dalam di Amerika ya, lebih tepatnya di sana ada namanya Silicon Valley yang dimana ya kita akan bahas setelah ini ya. Oke? Nah, di sini kita melihat nih, kenapa sih kita di dalam pengantar bisnis ini melihat UMKM sebagai hal yang sangat penting? Karena kita lihat nih, beberapa rasio pengusaha di negara lain, itu misalnya di Amerika Serikat itu adalah 12%. Kemudian Cina dan Jepang itu 10% sendiri, Singapura dan India di 7,2, dan berapakah Indonesia? Nah, itu silahkan teman-teman searching sendiri gitu ya. Karena apa? Menurut David McClellan, negara dapat makmur jika rasio pengusahanya itu minimal 2%. Nah, dari 2% ini apakah Indonesia sudah ada di dalam range itu? Karena di sana bisa menjadi sebuah apa ya namanya perputaran roda secara mikro gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan melihat seberapa pentingnya apa namanya UMKM ini dalam menjalankan atau mengembangkan nih yang namanya pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Nanti kita belajar itu di makroekonomi. Oke? Nah, di sini yang pertama, wirausaha itu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Jelas ya kalau itu ya, ini sudah biasa kita bahas. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Karena setiap bisnis itu selalu melihat peluang. Bagaimana kita memanfaatkan peluang itu. Nah, kreativitas di sini harus gimana sih caranya untuk misalnya yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru, kemudian kita menciptakan hal-hal lain yang belum menjadi atau tidak ada di dalam kegiatan kita sehari-hari dan dimunculkan menjadi sebuah usaha. Kemudian ketiga, peningkatan kualitas kompetensi. Karena gini ya, di mana-mana misal ada sebuah apa namanya cekungan bisnis baru gitu atau bahasanya adalah kesempatan bisnis baru. Nah, di sini kita melihat nih ada sesuatu yang bisa dikembangkan, tapi ternyata kita nggak punya nih ilmunya untuk ngelakuin hal tersebut. Nah, misal nih kayak sekarang sudah masuk zamannya e-commerce gitu ya. Nah, di e-commerce ini kita harus menguasai yang namanya database atau SEO dan segala macamnya. Nah, di sini kita pasti akan dipaksa untuk meningkatkan kualitas kompetensi kita sendiri. Nah, kemudian yang keempat, mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian untuk apa sih? Nah, ketidakpastian untuk apa namanya perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang karena apa namanya dunia bisnis itu terjadi perubahannya terjadi sangat cepat. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini semua menurut Kasali di 2005. Nah, wirausaha ini adalah jiwa yang membawa perubahan menuju yang lebih baik gitu ya. Ini dalam dalam apa namanya pengertiannya. Ini menurut Renal Kasali 2005. Kemudian dengan menjadi wirausaha, kita akan selalu menjadi pelopor kreatif dan inovatif. Ini menurut Dahlan Iskan 2008. Nah, di tangan wirausaha, sampah bisa dirubah menjadi emas. Ini menurut Ciputra 2011. Kenapa kayak gitu? Nah, sampah ini ternyata bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam nih ya. Kalau misalnya teman-teman nih bisa searching langsung di Zero Waste. Nah, di sana ada yang namanya program yang ditawarkan oleh Zero Waste untuk mengolah sampah teman-teman. Dan dari sampah itu kita harus berlangganan gitu ya di Zero Waste dengan apa namanya langganannya itu sekitar harganya 400.000 per bulan gitu dan itu pun dalam keadaan promo gitu kalau nggak promo sekitar 800.000. Nah, di sini sampah saja bisa kita manfaatkan untuk dirubah menjadi emas, kita olah gitu ya dan kita kembalikan lagi ke orangnya. Jadi eh, sampah ini menjadi sebuah komoditas yang dicari orang-orang sekarang gitu ya untuk diolah kembali dan kemudian dimanfaatkan selanjutnya. Nah, di sini kita lihat ya dari infografik-infografik yang ada.
kita lihat nih, peringkat kepengangguran lulusan universitas. Ini teman-teman ya, setelah keluar dari sini bisa dilihat nih, mana sih yang dilihat atau yang naik ini nanti mana. Nah, kita lihat nih di 2019 Februari ini ya, Februari 2019 pendidikan para penganggur ini universitas naik 25%. Ini lulusan universitas S1 gitu ya. Bayangkan saja teman-teman setelah ini akan lulus juga kemudian menambah angka di 25% ini. Jadi, apakah eh, apakah kita ini memiliki kompetensi yang sesuai dengan keadaan ekonomi yang sekarang atau kita membutuhkan ini ya membutuhkan keterampilan yang baru atau kompetensi yang baru untuk terus di-upgrade gitu ya. Nah, di sini ada sebab-sebab lulusan diploma dan S1 yang menganggur. Yang pertama, keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan. Keterampilan ini bisa kita lihat dari silabus atau buku-buku pedoman apa pendidikannya ya. Nah, misalnya di sana tidak ada keterampilan yang ada, maka tidak sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis, maka apa namanya? eh, maka kita bisa apa namanya menjelaskan bahwa apa namanya penyebab dari S1 yang menganggur ini adalah keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari apa namanya bisnis. Kemudian ekspektasi dan penghasilan dan status yang lebih tinggi yang diharapkan oleh teman-teman S1. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyediaan lapangan kerja yang terbatas. Karena apa? Karena di sini terbatas itu tidak semua perusahaan itu memiliki ini ya, apa namanya? eh, kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan apa namanya prosentase atau seberapa banyak orang yang lulus nih ya seperti itu. Jadi kita lihat nih ya, kalau teman-teman nih di 2019 sudah seperti ini, bayangin aja di 2021 atau teman-teman nanti lulus di 2021, 22, 23 ya 2023 atau 2024 apakah persentasenya akan naik terus atau pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja. Nah, kemudian bisa dilihat nih, minimnya keterampilan Indonesia sulit cetak pengusaha. Ternyata pengusaha itu rasionya jumlah rasio pengusaha terhadap populasi di 2016 itu cuma 3,1. Kenapa sih alasan jumlah pengusaha di Indonesia rendah? Karena keterampilan sangat minim. Nah, di sana apa namanya? Bahayanya ya ketika misal nih kita lulusan manajemen, kita merasa, "Ah, gampang nih nanti manajemen itu kan lapangan pekerjaannya lebih banyak daripada yang lainnya dan segala macam." Ya jangan salah, ketika seorang manajemen tidak punya soft skill yang baik, kemudian tidak punya keterampilan, yang jelas gitu ya di dalam manajerialnya, pasti teman-teman juga nggak akan kepakai, cuman nambah-nambahin nih angka-angka para penganggur ini di 25%. Nah, kenapa sih sebenarnya kewirausahaan ini penting bagi Indonesia? Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja baru. Jadi hitung-hitunglah ya kita juga membantu perusahaan, membantu pemerintah nih untuk menyediakan lapangan kerja, untuk memanfaatkan nih berbagai macam apa namanya pengangguran yang berada di Indonesia. Jadi ini di sini kan bisa kita lihat nih mayoritas pekerja lulusan SD ke bawah ini di 41%. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian kenapa penting nih kewirausahaan? Itu adalah menyerap tenaga kerja. Ya karena dari menciptakan lapangan kerja baru, maka secara langsung ya itu menyerap tenaga kerja. Karena tenaga kerja yang dibutuhkan kalau misalnya kewirausahaan banyak yang berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang bermanfaat gitu ya. Jadi enggak padat karya, tidak padat modal tapi padat karya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penerimaan pajak. Ya, kita tahu kalau misalnya di Indonesia pengusaha-pengusaha atau jualan-jualan gitu ya selalu kena pajak. Nah, di sini meningkatkan penerimaan pajak untuk apa namanya pemerintah. Kemudian yang keempat, mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat. Yang kelima, indikator keunggulan dan daya saing negara. Karena apa? Karena dalam makroekonomi yang kita hitung untuk sebagai indikator nih adalah bagaimana perusahaan-perusahaan di dalam negara itu melakukan
kegiatan produksinya. Nah, di sana perputarannya dihitung, maka itu menjadi sebuah indikator keunggulan dan daya saing negara dilihat dari apa namanya pendapatan per kapita. Ya, selanjutnya nih kita lihat juga nih infografik di sini. Ini kenapa sih kok kewirausahaan malah bahas banyak infografik? Karena apa? Karena kita harus tahu nih data-data yang sebenarnya harus kita telan gitu ya atau kita ketahui tentang kebutuhan dari wirausaha itu di Indonesia. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin apa namanya kompetensi ya atau kualitas yang dimiliki kualitas sumber daya manusia dari Indonesia, kita bisa lihat nih di sini. Kita ngelihat dari apa namanya kemampuan siswa Indonesia 15 tahun dalam sains, matematika, dan membaca. Dan Indonesia ada di dalam peringkat ke-62. Nah, kemudian itu di 2018 kita semakin turun yaitu di peringkat 71. Jadi malah semakin turun gitu ya. Alhamdulillah. Jadi bisa terlihat bagaimana kita tertinggalnya nih di dalam sains, matematika, dan keinginan untuk membaca. Padahal membaca itu menjadi sebuah apa ya? Sebuah input untuk kita untuk mengetahui hal-hal baru. Nah, di sini ketika kita melihat kita di tahun 2015 ada di 62, ternyata di dari 78 negara ya, berarti kita peringkat 7 paling bawah gitu kan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih nggak suka baca, nah berarti teman-teman termasuk di antara orang-orang yang meninggikan atau apa membuat peringkat kita semakin tinggi atau semakin rendah ini ya 71 ya di sana. Jadi kalau misalnya bisa nih ya teman-teman eh, selama kuliah ini dimanfaatkan waktunya karena manajemen ini kan ini ya apa namanya termasuk pembelajaran yang paling mudah di antara pembelajaran yang lain. Nah, maka dari itu kita harus menambahkan pola-pola yang lain yang tidak hanya dipelajari dari materi yang diberikan dosen, tapi juga buku-buku yang lain. Misalnya teman-teman tertarik tentang apa namanya bagaimana Bung Hatta melihat perekonomian di Indonesia, itu boleh banget dibaca. Kemudian bagaimana Tan Malaka melihat perekonomian di Indonesia, itu sangat boleh dibaca. Karena apa? Karena membaca ini menjadi sebuah apa namanya input yang baik untuk kita untuk berkembang dan nggak hanya gitu-gitu aja. Nah ini merangsang kreativitas dan inovasi. Nah kemudian eh, kalau misalnya kita lihat nih ya, atau ini saya sharing sedikit, ketika saya ini termasuk orang yang tidak terlalu suka baca gitu ya, tapi ketika saya ada di degree apa namanya S2 kemarin, dalam 1 minggu setidaknya kita menghabiskan satu buku untuk dibaca. Karena apa? Karena di sana menjadi sebuah kewajiban gitu ya, dan kita harus meresum nih apa namanya buku-buku yang kita baca dan apa hubungannya dengan apa namanya pemanfaatan dalam manajemen kita sehari-hari. Nah itu harus dibaca nih. Nah itu dibiasakan di dalam satu bulan, mohon maaf bukan 1 minggu. Nah berbeda nih, nggak jauh beda ya dari teman saya yang pernah sekolah di Inggris ini posisinya. Itu dalam 3 bulan dia harus menghabiskan sekitar 25 buku untuk dibaca dengan bahasa Inggrisnya. Bayangkan saja kita yang apa namanya yang di Indonesia dalam 1 tahun saja membaca buku itu paling ya satu itu alhamdulillah gitu ya. Kalau di luar negeri 25 buku dalam 3 bulan. Nah, silakan dibandingkan seberapa jauh perbandingannya atau kemampuan orang Indonesia untuk membaca. Kemudian kualitas pendidikan nih, kita ngelihat yang sepele aja ya. Kita lihat yang paling dekat yaitu adalah Singapura. Di sini kualitas pendidikan Indonesia versi Singapura, salah satu pekerjaan rumah katanya nih Mendikbud Nadiem Makarim dalam memperbaiki kemampuan siswa seperti yang tercermin dalam survei PISA AOCD. Nah, ini termasuk yang tadi ya, sains, pembaca, dan matematika. Ini bisa kita apa namanya jadikan acuan kenapa sih skor PISA di Singapura itu selalu tinggi. Yang pertama, STEM jadi fokus sistem pendidikan.
matematika atau sains wajib di sekolah dasar dan lanjutan. Setiap topik dipelajari secara konseptual. Kemudian, kualitas guru. Kegiatan belajar bersifat top down. Kemudian anggaran pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru. Kemudian gaji di atas median nasional untuk tarik lulusan terbaik. Jadi guru itu menjadi profesi yang sangat menarik karena di sana guru dibayar mahal gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya bahasa Inggris sebagai pengantar. Nah, bahasa ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia ini menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita mau nggak mau harus belajar gitu karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Kemudian bahasa Inggris sebagai pengantar ini juga mendorong Singapura untuk menjadi negara global. Nah, selanjutnya kualitas lembaga pendidikan setara. Nah, jadi di pinggiran kota atau di pusat kota ini setara lembaga pendidikannya karena cakupannya tidak terlalu jauh ya, nggak kayak orang apa kayak Indonesia. Di Indonesia kita udah kepecah-pecah di sungai yang besar atau kita juga kepecah-pecah sebagai negara kepulauan gitu ya. Jadi akses untuk kemana-mananya cukup sulit. Nah, di sini memang kita perlu meningkatkan kualitas lembaga pendidikan untuk menjadi setara. Ya, kurang lebih seperti itu untuk meningkatkan ISA ini ya, atau sains, matematika, dan membaca. Selain itu, misalnya teman-teman yang udah kena di S1 nih ya, manfaatkan waktu-waktu teman-teman ketika ini kan masih masih pandemi, kita nggak perlu temu muka, kita bisa ngatur jadwal kapan aja kita bisa belajar. Nah, manfaatkanlah momen ini untuk minimal lah dalam 1 tahun ngabisin buku 12 gitu ya. Buku apa saja yang penting teman-teman punya keinginan untuk membaca, kemudian keinginan untuk membuka lembaran-lembaran baru gitu ya, untuk menerima ilmu-ilmu yang baru. Nah, selanjutnya di sini kita ngelihat kalau misalnya dalam UMKM ini kan mainnya di banyak hal gitu ya. Ada di fashion, kemudian ada di makanan, kemudian ada di apalagi food, fun, beverage fun itu kayak misalnya jasa yang ditawarkan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya nih teman-teman pengen masuk dunia fashion, ada fast fashion, kita lihat di infografiknya. Nanti dibaca aja. Kemudian kalau misalnya di food juga ada harusnya ya. Bagaimana apa namanya kayak gimana sih franchise yang baik, kemudian top franchise di Indonesia itu silahkan di searching aja. Dan bagaimana cara memulainya? Ya belajar dari orang yang sudah melakukan. Nah, selanjutnya, ini eh, kenapa sih saya memunculkan milenial atau eh, apa sih generasi Z gitu ya? Itu karena 183% teman-teman di generasi Z atau teman-teman milenial saat ini itu sangat tertarik untuk memiliki atau membuat bisnis sampingannya sendiri. Nah, kemudian 170% eh, mereka itu pengen atau merasa bahwa eh, terinspirasi dari pekerjaannya terdahulu dan kemudian ingin mengembangkan hal tersebut. Kemudian yang 73% teman-teman Gen Z ini sangat eh, pinter gitu ya, nyari yang namanya opportunity. Kemudian 50% mereka itu punya passion untuk membawa apa ya, ide-ide mereka ini ke dalam marketplace atau pasar yang bisa mereka lakukan. Nah, itu. Ini ini apa ya namanya? Keistimewaan dari teman-teman generasi Z ini. Nah, teman-teman ini kan termasuk generasi Z ya. Nah, kenapa sih teman-teman nggak memanfaatkan momen ini? Atau ternyata udah ada yang bikin usaha nih? Kalau misalnya ada, boleh sharing ya ke saya untuk bikin apa namanya sharing-sharing cerita-cerita selama berwirausaha dan segala macamnya. Itu karena apa? Karena nggak semua orang gitu ya punya pandangan yang bukan hanya pandangan ya, tapi juga keberanian untuk memulai usaha seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih di sini dalam pengantar bisnis kita juga belajar tentang UMKM? Jadi eh,
kita punya pandangan bahwa teman-teman yang di dalam manajemen ini diharapkan semuanya mampu menjadi wirausaha, walaupun teman-teman punya pekerjaan utama gitu ya. Nah, di sini saya akan berikan pandangan tentang keunggulan dari UMKM ini sendiri. Kemudian manajemen itu lebih sederhana. Jadi kan nggak ribet gitu ya, nggak perlu harus sistem ini itu dan segala macamnya. Kemudian bahan baku yang digunakan bisa bahan baku lokal. Jadi kita bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kemudian jaringan lebih banyak. Karena apa? Karena teman-teman UMKM itu sering banget punya yang namanya grup-grup gitu ya untuk melakukan sharing-sharing pendapat gitu ya. Gimana sih cara mengembangkan ini, itu, dan segala macamnya. Dan jaringannya lebih banyak. Kemudian harga lebih terjangkau karena kita melihat nih refresh dari bahan baku yang diambil secara lokal. Jadi nggak impor-impor seperti itu dan segala macamnya. Walaupun sekarang kita lihat impor itu juga ada nih ya yang menjadi harganya menjadi lebih murah gitu ya. Tapi buat kita ketika itu semua barang lokal itu juga akan meningkatkan nih ya akan meningkatkan produksi di dalam negeri sehingga pertumbuhan indeks pertumbuhan Indonesia itu juga ikut meningkat. Tapi kalau misalnya kita melakukan impor itu akan menurunkan nih, menjadi salah satu faktor menurunkan eh, apa namanya pendapatan negara juga. Nah, kemudian yang selanjutnya lebih unggul dalam kearifan lokal. Jelas ya, karena kita mengambil bahan baku lokal, kemudian kita ada di sekeliling yang berkaitan dengan masyarakat langsung. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kecil itu indah, kecil itu lincah. Nah, kecil itu indah karena eh, banyak hal yang bisa dilakukan ya. Misal kita dalam UMKM itu ceritanya banyak banget ketika kita memulai usaha dari minimal gitu ya, minimalis gitu. Nah, kemudian kecil itu lincah. Nah, lincah di sini adalah kita dengan mudah itu bisa berpindah. Misal kita hari ini mau bikin UMKM yang basic di fashion gitu ya, tapi ternyata fashion ini nggak cocok nih atau nggak passion sama saya atau tidak sesuai dengan prinsip saya nih jualan fashion. Kemudian langsung pindah nih mau ke food dan segala macamnya. Itu sangat bisa dilakukan. Bahkan hal-hal tersebut itu tidak terus mempengaruhi dari manajemennya dan segala macamnya. Selanjutnya, ini menghindari mitos dalam usaha kecil. Yang pertama, tradisional dan kampungan. Nggak ada orang yang merasa bahwa usaha itu tradisional dan kampungan. Tapi uh, ya walaupun kadang ada yang punya pikiran seperti itu ya. Tapi misalnya kita bandingkan nih dengan pendapatan yang bisa diambil dalam UMKM ini sangat menarik. Jadi pernah ini data atau pernah ada sebuah cerita dari bapak dosen saya ini ya. Bapak dosen saya itu waktu itu main ke sebuah tempat yang jualan nasi goreng. Kalau ditanya berapa sih dalam sehari, berapa persen, enggak ditanya nih berapa nominalnya, tapi berapa persen keuntungan dari modal yang diambil oleh panjenengan. Jawabannya adalah 300%. Ya, itu hanya keuntungan ya, 300% itu adalah hal dari modal ditambahkan 300%. Nah, itu adalah uang yang dibawa pulang secara bersih. Itu menarik kan ya, karena itu walaupun tradisional dan kampungan gitu. Tapi kalau misalnya kita pikir, wah kita bisa ngantongi 300% dari modal, why not? Gitu. Kemudian selanjutnya, sifat nerimo, pasrah, dan ewo pekewo. Nah, seringkali orang-orang juga terjebak di antara aku tuh kayaknya nggak bisa loh usaha karena aku tuh orangnya tuh ya udahlah gini aja atau pasrah udah gini-gini aja atau kita ngerasa aduh nanti kalau diutangin sama si A si B saya nggak bisa nolak saya nggak bisa ngambil. Nah, itu hal-hal yang biasa terjadi gitu ya di tempat kita. Kemudian yang ketiga adalah tidak profesional di sini jadi asal-asalan cuman kayak ya udahlah hari ini jualan besok enggak. Nah, itu hal-hal yang harus dihindari nih dalam bentuk usaha karena usaha mau nggak mau harus konsisten. Dan ini adalah sebuah blueprintnya. Jadi ketika kita melihat usaha ini atau kita berhasil bertahan dalam 3 sampai 4 tahun untuk mendirikan usaha, maka itu akan terus berjalan. Nah, kemudian
Yang selanjutnya kekayaan usaha semrawut. Nah, di sini pentingnya manajemen, teman-teman manajemen ini memahami bahwa keuangan dalam usaha dengan keuangan di dalam rumah tangga itu harus dipisahkan. Karena apa? Karena ketika keuangan ini menjadi campur menjadi satu, kita malah nggak tahu berapa sih sebenarnya keuntungan yang kita dapat, atau bahkan kita nggak merasakan keuntungan yang kita dapatkan, walaupun sebenarnya gede, tapi ternyata kok nggak ada ya. Oh, ternyata sudah buat belanja nih untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, kita jadi nggak bisa melakukan pengembangan-pengembangan yang lain di dalam usaha kita. Kemudian selanjutnya sistem dan prosedur tidak sehat. Nah, ini sama nih halnya dengan tidak profesional. Kemudian nggak ada manajemen yang jelas. Kemudian prosedur yang tidak sehat, misalnya nih kita bikin usaha food gitu ya atau makanan. Nah, usaha makanan ini ternyata kalau nyuci piring di got, nah itu kan hal-hal yang tidak sehat gitu ya prosedurnya. Karena apa? Karena prosedur yang harus dilakukan ketika kita memang apa namanya jualan makanan itu harus higienis dan sehat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pemilik bertindak one man show. Nah, kok ternyata nggak boleh ya gitu. Ya karena di sini kita memang punya kita memang dianggap sebagai pemilik gitu ya. Tapi ketika kita melakukan semuanya sendirian dari prosedur A sampai B sampai Z dan segala macam yang dilakukan sendirian, maka yang terjadi adalah kitanya capek, untungnya nggak banyak. Tapi kalau ketika kita punya pegawai, kita bisa menggaji pegawai, kita bisa memanfaatkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang sesuai, maka hal tersebut bisa dilakukan dengan baik dan terorganisir. Nah, selanjutnya kurang regenerasi. Jadi seringkali nih ada usaha-usaha apa namanya keluarga yang oke lah yang sederhana kayak bakul kelontong dan segala macamnya yang kurang regenerasi. Padahal misalnya kita lihat nih orang-orang mohon maaf, saya menyebutkan salah satu ras gitu ya, Chinese, itu ketika mereka punya sebuah toko, walaupun tokonya itu jualannya biasa aja, tapi anaknya pasti mau untuk melanjutkan jualan bapak ibunya. Kenapa gitu ya? Karena mereka punya pandangan jualan lebih enak daripada kerja ikut orang. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita sering temui dalam usaha kecil itu kurang regenerasi. Karena apa? Karena ngerasa kalau misalnya bapaknya cuma jualan kelondongan, alah cuma jualan kelondongan nggak dapat hati banyak. Loh, padahal bisa nyekolahkan Anda sampai kuliah. Lah dari mana itu uangnya? Nah, itu adalah dari keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari penjualan kelontongan, hal seperti itu kan. Jadi seharusnya apa namanya regenerasi atau merasa malu ketika eh, memiliki usaha yang mungkin tidak ngetop gitu ya atau tidak apa namanya tidak menyenangkan atau tidak hits gitu ya. Nah, jangan lupa untuk dilanjutkan. Nah, kemudian sumber daya manusia sebagai alat produksi bukan aset. Nah, di sini yang harus kita pahami bahwa sumber daya manusia ini sebab apa namanya bukanlah alat produksi atau kita manfaatkan semau kita, tapi mereka adalah aset yang dimana kita harus mengetahui bahwa sumber daya manusia ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Di sini bisa kita lihat nih ya, angka dari usaha kecil menengah, usaha kecil besar. Nah, di sini apa namanya ada perkembangan UMKM di Indonesia. Ini tahun 2003. Ya, di sini ada apa namanya? Ini tahun berapa nih? 2008, 2019. Nah, di sini kita lihat nih proporsinya. 2019 ini satu usaha bisa melakukan bisa memanfaatkan 12,1 orang. Menarik bukan? Karena apa? Karena di sini kita bisa lihat bahwa ternyata UMKM itu menjadi sebuah pegangan yang baik gitu ya untuk apa namanya melanjutkan kehidupan ke depan. Nah, di sini bentuk-bentuk usahanya ada usaha mikro dengan asetnya seberapa, omsetnya seberapa, ini ada kriterianya. Nah, bisa dilihat nih ya, ada skala usaha juga yang dilihat dari rata-rata pendapatan per unit usaha. Ya, di sini kita bisa lihat UMKM dalam dunia global. Kalau di Malaysia itu 32% dari GDP atau gross domestic produknya ini menjadi 32%.
Selanjutnya ini, kita lihat dari dunia global gitu ya, motivasi untuk membuka usaha, bisa dilihat nih teman-teman di 26% itu ready untuk menjadi bos untuk dirinya sendiri. Kemudian, di 33%, apa namanya, tantangan untuk bisnis kecil itu adalah lack of capital atau cash flow atau nggak ada modal gitu ya atau perputarannya sulit. Tapi kita lihat 78% ini sepakat bahwa bisnis ini profitable. Sangat profitable. Karena apa? Karena happiness levelnya di dalam melakukan usaha ini adalah 37%. Nah, jadi ini juga bisa dilihat nih, most popular financing method atau metode untuk apa namanya mengambil keuangan dalam sebuah usaha adalah 30% menggunakan uang cashnya sendiri. Nah, di sini tadi saya mau menceritakan tentang Silicon Valley. Ini adalah seperti ini gitu ya, di mana Silicon Valley ini memberikan gambaran tentang eh, sebuah lokasi yang isinya itu adalah semuanya startup atau perusahaan baru, dan perusahaan baru ini mungkin setiap harinya itu ada yang buka tutup dan segala macam ya, mungkin kalau tutup itu ada 1000 perusahaan langsung gitu ya. Nah di sini adalah pengembangan awal startup yang digunakan dan untuk establish. Nah salah satunya Facebook juga pernah ada di Silicon Valley gitu ya, dan kemudian akhirnya sekarang populer dan segala macamnya. Oke, kira-kira seperti itu saja. Untuk teman-teman misalnya pernah tertarik dengan Silicon Valley bisa dicari sendiri. Kemudian jika tertarik juga buat apa namanya pengen apa namanya melakukan usaha dan segala macamnya bisa kontak-kontak atau bisa tanya ke beberapa teman-teman yang juga melakukan usaha. Atau misalnya teman-teman memang tertarik ya, mungkin bisa ngobrol sama Pak Irawan. Pak Irawan itu punya beberapa jenis usaha yang dia lakukan gitu ya. Siapa tahu teman-teman terinspirasi dan mendapatkan berbagai macam apa namanya imajinasi atau ide gitu ya untuk melakukan usaha. Ya, di sini ada beberapa hal yang bisa teman-teman baca nih ya untuk memulai usaha itu apa aja. Bisa dilihat dari UMKM Indonesia, kemudian bisa lihat laporan keuangan khusus UMKM, kemudian ada panduan mencatat sesuai dengan SAK, dan kemudian bergabunglah dalam forum-forum pengusaha dan kewirausahaan. Di sini barusan buka di daerah mana ya? Saya lupa arah ke UIN kalau nggak salah. Itu ada rumah kreatif bersama BUMN ya. Teman-teman main aja ke sana untuk melihat gimana sih sebuah usaha dimulai. Oke, terima kasih cukup sekian dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin saya cuman kasih rekaman di hari ini, untuk hari kedepannya saya cuman kirim PPT. Mohon maaf karena keterbatasan keadaan, jadi tidak bisa melakukan rekaman dengan maksimal. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.